Bab 70. Jika tidak percaya, maka bisa bertaruh. Claire, perkataan ini. Apa maksudmu? Senyum Selihan di sudut bibirnya sedikit kaku. Aku benar-benar tidak punya maksud lain. Apakah kamu meragukanku? Bukan itu masalahnya. Claire Sen menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencurigaimu? Dia hanya khawatir Selihan terlalu dekat dengan Golden Ye dan Golden Ye akan menyerangnya. Lagi pula, dia selalu merasa bahwa ucapan Golden Ye tidak hanya sebuah lelucon. Apalagi rumor dari luar belum tentu benar. Cacatnya mungkin benar, tetapi tidak bisa berhubungan seksual diperkirakan itu hanya rumor. Bagaimanapun, sentuhan di tangannya di pagi hari itu nyata. Claire, kamu tidak meragukanku, mengapa kamu mengatakan hal-hal ini? Ekspresi Selihan menjadi sedih, dia menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, apakah karena kata-kata yang dikatakan bos wanita barusan membuatmu salah paham? Tapi bukankah aku sudah memberitahumu, bahwa dia benar-benar hanya bercanda? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawa Johannes Lee untuk memberitahumu lain kali. Claire Sen tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan mengerutkan alis, ingin menjelaskan, tetapi sekali lagi tidak tahu harus mulai dari mana. Selihan mengira dia tidak percaya, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponsel dari tasnya. Aku akan menelpon Johannes Lee sekarang. Claire Sen memegang tangannya, Selihan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Jangan telepon dia, aku bukannya tidak mempercayaimu, aku hanya... Bagaimana dia harus mengatakannya? Haruskah dia mengatakan bahwa dia khawatir Golden Ye akan melakukan sesuatu padanya? Tetapi jika mengatakan ini, selalu merasa bahwa dirinya telah menjual Golden Ye. Hanya apa? Selihan bertanya ketika dia melihatnya seperti ingin mengatakan sesuatu. Claire Sen sangat ingin menggigit bibir bawah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu, tetapi Seli, bukankah kita teman baik? Kamu mendengarku, oke. Menjauh darinya. Wajah Selihan menjadi muram. Claire, apakah kamu menyukainya? Mendengar ini, nafas Claire Sen seperti terhenti. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu membiarkanku menjauh darinya? Selain itu, aku juga tidak dekat dengan Golden Ye. Penampilanmu tidak berbeda dengan orang posesif yang menyukai seseorang. Mata Claire Sen melebar, dia menyukai Golden Ye. Itu tidak mungkin, pria itu berbicara dengan kasar, dia menghentikan Seli karena dia takut Golden Ye akan menyerang Seli, dan tidak ada yang lain. Bukan seperti itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tidak perlu dijelaskan. Selihan memalingkan wajahnya, tidak menatapnya lagi, tetapi jelas dalam suasana hati yang buruk. Claire, aku pikir kita adalah teman terbaik KM. Saling mempercayai harus menjadi hal yang paling dasar. Aku telah banyak membantumu, tapi kamu ternyata berpikir bahwa aku memiliki niat buruk pada Golden Ye, bukan? Wajah Claire Sen menjadi pucat, segera menarik tangan Selihan. Seli, aku bukannya tidak mempercayaimu, aku juga tidak merasa bahwa kamu memiliki suatu rencana pada Golden Ye, hanya... Selihan tiba-tiba menghela nafas, memegang tangannya, dan berkata, kamu pikir kenapa aku membiarkan dia keluar untuk sarapan bersama kita? Aku melakukan ini untukmu. Untuk diriku. Meskipun kalian akan bercerai dalam setengah tahun lagi, tapi bagaimanapun juga, kamu masih menanggung status istrinya. Kamu tinggal di kediaman Ye, aku harap bisa membuat hubungan yang baik dengan Golden Ye, agar kamu bisa menjalani hari yang lebih mudah di kediaman Ye. Claire, apakah kamu mengerti niat baikku? Claire Sen. Aku harap kamu bisa tinggal di kediaman Ye dengan aman dan sehat selama 6 bulan ke depan. Kita adalah sahabat baik, apakah kamu tidak tahu? Seli, maafkan aku. Sebenarnya, Claire Sen tidak menyangka bahwa dia memikirkan ini demi dirinya. Dia berpikir, paling-paling Selihan mengundang Golden Ye dan Davin Ye karena sopan santun,
tidak menduga pikirannya begitu dalam, sedangkan dirinya memikirkannya dengan pikiran yang buruk. Dan merasa kata-kata bos wanita itu tidak enak didengar. Memikirkan ini, Claire Sen merasa tidak nyaman, matanya memerah. "Sally, aku benar-benar tidak salah paham padamu, aku menyuruhmu untuk menjauh darinya. Karena ada alasan tertentu. Oke, aku tahu kamu memiliki kesulitan, aku tidak menyalahkanmu, tapi jangan hentikan aku untuk membantumu, oke?" Sally Han dengan lembut membujuknya. Claire Sen tidak tahu bagaimana menolaknya, jadi dia mengangguk. "Kalau begitu ayo kembali sekarang, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama." "Iya." Setelah kembali, Claire Sen dan Sally Han duduk terpisah. Bagaimanapun, Claire Sen adalah istri Golden Ye, jadi dia secara alami duduk di sebelahnya. Begitu pantatnya menyentuh kursi, suara dingin Golden Ye terdengar. "Gugup dan mendiskusikan tindakan dengan temanmu." Mendengar ini, gerakan Claire Sen membeku dan menoleh untuk melihat Golden Ye. Golden Ye menoleh sedikit, tatapannya jatuh ke wajahnya dengan akurat, bibirnya yang tipis terangkat, tidak ada gunanya. Wajah Claire Sen memucat, tidak menjawab kata-kata Golden Ye. "Temanmu, jelas ingin menggodaku dengan kata-kata, percaya." Claire Sen mengabaikannya, tetapi Golden Ye masih bersemangat. Tubuhnya yang tinggi sedikit miring di depannya, bibirnya yang tipis mendekati telinganya, semua nafas panas yang dia hembuskan di lehernya, terasa gatal. Tubuh mungil Claire Sen bergetar, secara refleks mencoba menghindarinya, tapi Golden Ye menggenggam pergelangan tangannya. "Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh." "Taruhan?" Claire Sen mengedipkan matanya dengan ringan, menggigit bibirnya dan berkata, "Hal ini tidak mungkin, jadi aku tidak harus bertaruh denganmu, itu membosankan." "Heh." Golden Ye mengabaikannya dan berkata, "Jika kamu kalah, gugurkan anak haram itu." Mata Claire Sen melebar tak percaya, tangannya yang berada di bawah meja mengepal, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ini tidak mungkin." "Kenapa?" "Takut." Ada Golden Ye sentuhan ejekan dan penghinaan dalam suara Claire Sen. Claire Sen menegakkan punggungnya, "Taruhan semacam ini terlalu membosankan, aku tidak setuju. Kamu tidak memiliki hak untuk menolak. Lagi pula, antara anak haram dan teman hanya bisa memilih satu, menurutmu. Siapa yang akan kamu pilih?" Claire Sen. "Golden Ye, jangan keterlaluan. Kamu telah berjanji padaku untuk membiarkan anak ini tinggal di keluarga Ye, dan kita telah menandatangani kontrak. Aku tinggal di kediaman Ye selama setengah tahun, kemudian kita akan bercerai. Ini tidak ada hubungannya dengan Sally, mengapa kamu ingin melibatkannya?" Claire Sen sangat marah. Sally Han berpikir untuk dia begitu banyak, tapi Golden Ye ternyata membiarkan dia memilih salah satu antara anak dan Sally. "Sejak permainan dimulai, aku akan memutuskan aturan permainan. Dari saat kamu menggantikan adik perempuanmu untuk menikah ke keluarga Ye, takdirmu telah ditakdirkan. Kenapa? Apakah tidak memahami statusmu?" Claire Sen menggertak, kuku yang dikencangkan secara diam-diam hampir menusuk ke dalam daging. "Apa yang kamu bicarakan?" Davin Ye di depan mereka tidak bisa menahan senyum ketika melihat dua orang berbicara begitu dekat, dan bercanda. Golden dan adik ipar memiliki hubungan yang baik. Mendengar itu, Claire Sen tanpa sadar ingin menjauh dari Golden Ye. Siapa yang ingin memiliki hubungan baik dengan pria mesum ini? Golden Ye meraih lengannya, dia tersenyum dan bertemu dengan tatapan lembut Davin Ye. "Ya, ini semua karena kakak, aku bisa menikahi istri yang begitu baik." Bersambung.